substansi argumentasi saya akan membantah terlebih dahulu dari sisi pemerintah. Ketika tim pemerintah mengatakan, kami akan memberikan ujian terlebih dahulu mengenai pemahaman yang sama terkait pola asuh yang baik dan benar untuk membesarkan anak mereka. Sedarilah sisi oposisi kami akan menyatakan ini tidak perlu untuk melakukan ujian kelayakan. Karena mengapa? Karena orang tua memiliki gaya pola asuh mereka sedari awal sebelum mereka melahirkan anak ataupun memiliki anak. Bukan, sadarilah gaya asuh yang ada pada orang tua tentunya mempunyai pendirian dan pemahaman mengenai keinginan kelayakan mereka. Notice mereka pasti sudah memikirkan ketika mereka melahirkan anak dan bahkan memiliki anak sedari awal, bagaimana cara mendidiknya ke depannya dan juga apa cita-citanya Dewan Juru Hormat. Lanjut, ketika tim pemerintah akan memanggil ahli psikologi dan lain sebagainya. Namun kami katakan kami akan melakukan hal yang sama untuk orang tua yang sudah memiliki anak. Lagi pula mereka juga bisa belajar lewat media sosial seperti mendapatkan wawasan mengenai parenting lewat YouTube dan lain sebagainya. Respon kasus dari mereka mengenai pola asuh yang kasar. Sadarilah kita hidup di dunia yang sudah memiliki aturan tata hukum dan lain sebagainya. Ini juga sudah ada wawasan dan juga bahkan hukuman orang tua yang sudah menyiksa anak dari awal Dewan Juru Hormat. Respon yang berikutnya, aksesibilitas. Di oposisi juga ada karena informasi penting diskursif anak dan lain sebagainya. Sudah banyak media belajar internet orang-orang yang aware dan juga jadi orang tua yang di status sekarang progresif terkait isu parenting. Namun parenting yang buruk adalah ada, tapi di generasi zaman sekarang lebih sadar dan juga lebih aware mengenai parenting yang baik pada akhirnya. Masuk pada tujuan. Kami di sini tidak akan melakukan tes kelayakan kepada orang tua sebagai syarat membuat anak untuk mendapatkan bahwa orang tua memiliki kemampuan dan secara finansial mental sehingga kebahagiaan anak dan orang tua pada akhirnya akan terjamin pada akhirnya. Masuk pada poin substansi argumentasi saya. Mengapa mewajibkan orang tua untuk mengikuti tes kelayakan anak ini akan buruk? Sadarilah fenomena di status quo adalah orang tua bagaimana orang tua memiliki anak dan juga siap menjadi orang tua pada akhirnya. Kejadian ini baik, mengapa? Karena orang tua sudah merasa siap secara finansial dan bahkan ekonomi mental untuk memiliki anak dan kebahagiaan dan meneruskan keturunan keluarga mereka di Dewan Juru Hormat. Sadarilah ujian kelayakan ini akan membuat ataupun membatasi orang tua mempunyai anak dan merenggut hak orang tua. Karena jika mereka gagal tes ini tidak akan diizinkan mempunyai anak, bukan karena karena kelulusan ini sebagai penentu orang tua memiliki anak sedari awal Dewan Juru Hormat. Kami sadar kami mengkhawatirkan bahwasannya dunia yang datang jika orang tua ini tidak lulus ujian tes ini akan membuat rumah tangga dan perkelahian rumah tangga pada akhirnya akan terjadi Dewan Juru Hormat. Framing di sisi orang tua menganggap anak adalah kebahagiaan dan anak adalah penerus keluarga, harta tahta dan lain sebagainya. Jika ada syarat yang membuat orang tua akan mengikuti tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak, ini akan buruk pada akhirnya. Mengapa? Karena ketika orang tua mendapatkan surat tidak lulus yang tertera pada kertas itu akan membuat kurangnya generasi penerus bangsa. Mengingat kasus yang ada di Jepang, krisis anak dan sebagainya. Dan juga penerus bangsanya tidak ada, bukan. Kami mengkhawatirkan jika mosi ini disetujui akan mempengaruhi generasi penerus bangsa pada akhirnya Dewan Juru Hormat. Lanjut, apa best skenario kami? Adanya hak yang direnggut oleh pemerintah. Sadarilah semua orang tua mempunyai hak atas jati diri kehidupan yang mereka miliki sejak awal, dan kebijakan ini hanya dilakukan oleh orang yang tidak ataupun tidak berhak untuk memiliki anak. Kami oposisi memiliki hak dan keinginan untuk memiliki anak. Berbeda dengan pemerintah, mereka membatasi orang tua yang ingin memiliki anak. Ini tidak adil pada akhirnya. Mengapa? Karena kita khawatir mengenai mental psikis orang tua sedari awal Dewan Juru Hormat. Tim pemerintah tidak mengkhawatirkan bahwasanya mental psikis orang tua itu akan terganggu pada akhirnya Dewan Juru Hormat. Masuk pada poin substansi argumentasi saya kedua. Apa pentingnya memiliki anak pada akhirnya?
Aksesibilitas informasi parenting, penyuluhan, bahkan membuat kursus kami akan membuat akses di aksesibilitas informasi parenting, penyuluhan, bahkan membuat kursus parenting gratis khusus di kota kecil yang mempunyai tingkat kelahiran yang tinggi. Yang kedua, enggak cuma akses informasi, tetapi ada supervisi atau informasi dari pemerintah, tetapi juga bantuan tumbuh kembang anak seperti pengadaan obat untuk perkembangan anak pada akhirnya. Bantuan makanan seperti bantuan makanan bagi anak yang kurang gizi, bantuan dana sekolah dan lain sebagainya untuk tumbuh kembang anak pada akhirnya. Karena kami percaya bahwasanya masalah parenting adalah hal yang kompleks, tidak hanya ilmu orang tua tetapi juga kondisi ekonomi keluarga menentukan keberhasilan parenting anak. Bahwasanya tim pemerintah harus membuktikan kenapa hanya dengan memahami materi parenting akan menjadikan orang tua menerapkan ilmu yang mereka miliki. Jika oposisi dapat membuktikan bahwasanya masalah parenting buruk hanya terjadi karena ketidaktahuan orang tua dalam mendidik anak, tetapi lebih kompleks ke masalah ekonomi, psikologi, dan kondisi serta kenyataan bahwa anak membutuhkan model parenting yang berbeda ketika oposisi akan memenangkan oposisi akan memenangkan perdebatan kali ini. Keburukan secara parenting. Yang pertama, pemerintah lepas tanggung jawab terhadap pemenuhan kewajiban pemerintah atas kebutuhan anak meliputi makanan, sekolah, beasiswa dan lain sebagainya. Hanya dengan asumsi bahwa semua orang lolos tes mampu menjadi orang tua. Dewan Juri terhormat notis bahwasanya kami percaya bahwasannya parenting yang buruk dan pola asuh yang baik akan membuat generasi kita lebih maju, dan juga adanya regulasi adanya standar parenting itu buruk karena anak butuh pola asuh yang berbeda. Dewan Juri terhormat, sadarilah masalah parenting ini itu adalah masalah tes ataupun memberikan standarisasi parenting, nanti malah akan menciptakan masalah baru. Yang apa masalahnya? Masalahnya akan membuat diskursus yang ada pada akhirnya, dan juga generasi akan menurun, dan juga pada akhirnya kami bangga sebagai sisi pemerintah. Kami bangga sebagai sisi oposisi.